dari tim Smasco juga kita mulai sekarang aja ya. Boleh Mbak, bisa kita langsung aja. Halo semuanya yang udah hadir untuk bincang-bincang hari ini. Thank you udah join bareng kita. Mungkin ada juga yang udah pernah ikut bincang-bincang sama pembicara lain juga. Welcome back. Hari ini pembicara kita namanya Mas Yori Antar. Beliau arsitek sebenarnya, tapi yang lebih dari itu beliau juga pendiri dari program Rumah Asuh, yaitu program preservasi rumah adat di daerah. Nah, yang mungkin nanti lebih detailnya Mas Yori bisa cerita. Yang menarik nih hari ini banyak arsitek nih yang join bareng kita juga di partisipannya. Mungkin ini kayak reuni arsitektur ya kelihatannya. Jadi welcome untuk para arsitek. Yang bukan arsitek hari ini pasti juga dapat something karena nggak cuma ngebahas arsitektur kok. Karena sebenarnya dari kenapa kita mengundang Mas Yori hari ini adalah untuk bicara soal kearifan lokal gitu. Programnya Rumah Asuh sangat dekat ya kalau bisa dibilang dengan kearifan lokal, dan juga mungkin nanti Mas Yori akan cerita juga soal challenges-nya gitu, through times gimana sih adaptasi modern di daerah-daerah ini itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Terus ada moderator juga selain aku hari ini, Mbak Vivi. Halo. Yang akan bantu memandu bincang-bincang hari ini. Jadi salam kenal juga buat Mbak Vivi. Halo semuanya, selamat siang, selamat bergabung. Nah, jadi bincang-bincang hari ini kita akan bagi seperti bincang-bincang yang lain juga menjadi 2 sesi. Sesi pertama mungkin akan lebih banyak cerita atau paparan lah ya, bukan paparan ya bilangnya, cerita lah dari Mas Yori soal Rumah Asuh sendiri gimana. Nanti sesi kedua itu lebih bincang-bincang. Tapi selama sesi pertama sebenarnya terbuka juga untuk teman-teman untuk bertanya. Kalau misalnya mau bertanya bisa ketik atau raise hand. Kalau misalnya memang Mas Yori comfortable untuk menjawab langsung gitu ya, kontekstual, nanti kita akan open mic-nya gitu untuk bisa langsung diskusi. Nanti kalau misalnya memang agak flow-nya mungkin agak harus terhenti, mungkin diadres pada saat akhir sesi pertama. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang berhubungan sama materi yang Mas Yori lagi bawain dan Mas Yori mau langsung address, bisa kita buka langsung kok mic-nya untuk bertanya langsung. Kayak gitu ya Mas Yori ya? Oke. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita langsung persilakan aja ke Mas Yori untuk perkenalkan diri lagi dan kira-kira cerita mau bawain apa sih hari ini. Ya, terima kasih buat kesempatannya pada Jenis, pada Vivi, dan Mas Hendra juga. Terima kasih telah mengundang saya di acara ini. Dan di sini saya mendapat tugas untuk sharing atau bercerita mengenai program Rumah Asuh dan terkait juga dengan program pariwisata ya, kira-kira begitu ya. Jadi sebelum saya bercerita mengenai Rumah Asuh, saya sedikit kilas balik ya. Kebetulan di sini ada Vivi, dia juga sudah mengenal saya cukup lama dengan komunitasnya di Arsitek Muda Indonesia. Jadi saya baru lulus dan saya bersama rekan-rekan arsitek yang baru lulus saat itu dengan Andra Matin, Irianto PH, Sony Sutanto, ya, Bambang Eryudawan, ya, dan banyak arsitek-arsitek yang baru lulus. Kita bikin pameran tentang Arsitek Muda Indonesia, ya. Gagasannya lebih untuk kegelisahan kita terhadap arsitektur Indonesia, tentunya yang ada di kota-kota besar, ya. Kami tidak melihat adanya nama-nama arsitek Indonesia yang dikenal
Ya, hampir rata-rata gedung-gedung itu pasti dibuat oleh arsitek-arsitek dari luar negeri, dan juga kalau ada arsitek Indonesia, dia bersembunyi di balik nama besar bironya. Jadi personalnya ini tidak terlalu terlihat, ya. Oleh karena itu, kami arsitek-arsitek yang baru lulus merasa perlu berteriak sekeras-kerasnya, selantang-lantangnya, sevokal-vokalnya untuk mempromosikan arsitek sendiri gitu. Jadi arsitek tidak boleh bersembunyi di balik nama besar bironya supaya masyarakat mengenal siapa sih arsitek Indonesia, siapa arsiteknya, ya. Dan tentu saja pameran kami dikritik habis-habisan, baik oleh masyarakat maupun dari perguruan tinggi juga. Tapi kami justru ingin mendapat kritikan dan masukan. Karena bagi kami lebih senang karyanya dikritik ketimbang tidak direspon. Ya. Karena kita mulai membuka ruang-ruang komunikasi, begitu, baik terhadap masyarakat maupun terhadap teman-teman arsitek sendiri. Dan kemudian kami mengalami krisis moneter pada tahun 1987 kalau tidak salah, ya. Dan kami berkesempatan justru pada krisis moneter itu kami membuat pameran di Eropa, ya, di Belanda, ya, atas ajakan arsitek-arsitek di sana. Ya. Dan di sana kami membuat pameran, dan di situ selain pameran kami melanjutkan perjalanan melihat arsitektur-arsitektur modern yang ada di Eropa. Dari karya-karya Le Corbusier, Mies van der Rohe, ya, dan juga Zaha Hadid, ya. Kita juga melihat, oh ternyata ini arsitektur-arsitektur modern yang selama ini kita baca di buku, ternyata setelah kita kunjungi banyak hal-hal yang kita alami beda, begitu ya. Bahkan ada beberapa karya yang kelihatannya biasa saja di buku, tapi setelah kita lihat karyanya seperti ketemu dengan arsitek yang bersangkutan. Padahal arsitek itu udah almarhum, ya. Salah satunya adalah Le Corbusier, ya. Kita melihat karya-karya Le Corbusier, kita seperti ketemu orang yang padahal kita mendatangi bangunannya. Artinya banyak dalam perjalanan arsitektur itu, kami menyebutnya sebagai sebuah ziarah arsitektur, karena kami menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di kepala kita. Tapi juga melalui perjalanan arsitektur itu, kita juga melihat Indonesia sebetulnya. Kita melihat arsitektur di Indonesia ini seperti apa, benang merahnya seperti apa, begitu. Ya. Tapi intinya perjalanan kami pertama, kami lebih banyak melihat hero-hero atau tokoh-tokoh idola arsitek-arsitek luar, begitu. Dan kami juga kemudian banyak juga melakukan perjalanan melihat desa-desa atau melihat kota-kota yang sangat kuat karakter arsitekturnya, tapi nama arsiteknya nggak tahu siapa, ya. Seperti desa-desa yang ada di Yunani, ya, ada di Nepal dan sebagainya. Arsiteknya nggak ketahuan siapa, itu disebut lebih arsitek without architect, begitu ya. Jadi melihat arsitektur tapi nggak pernah tahu masyarakatnya di belakangnya itu siapa yang mendesain. Dan ternyata banyak itu adalah masyarakat. Jadi itu yang disebut local genius atau genius loci, ya, kota-kota atau desa-desa yang dibangun tapi mereka desainnya signifikan satu sama lain. Jadi dua karya arsitektur yang berbeda, satu arsitektur oleh masyarakat, satu arsitektur oleh seorang arsitek dengan A besar, begitu ya, seorang tokoh arsitek, begitu. Dan dalam satu perjalanan itu sampailah kami ke negeri Tibet, ya. Kami melihat banyak arsitektur dengan aura spiritual yang sangat universal, ya. Melihat monasteri-monasteri dan sebagainya, melihat budaya, melihat pemandangan alam. Jadi itu perjalanan yang sangat kaya, dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat buku. Nama buku itu adalah Tibet di Otak, ya. Dan iseng-iseng kami minta Dalai Lama memberikan kata sambutan. Karena Dalai Lama itu adalah pemimpin spiritual yang ada di Tibet, tapi dengan status terbuang, mengungsi ke Dharamsala di Cina sampai sekarang. Dan kami bilang sama Dalai Lama, kami ingin menceritakan negeri Anda, negeri Tibet, kepada bangsa kami, bangsa Indonesia, karena tidak banyak bangsa kami yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda lebih seperti sebuah legenda atau lebih seperti sebuah dongeng, gitu. Dan tidak menunggu beberapa lama lagi, kami cukup kaget mendapat respon yang begitu cepat dari Dalai Lama.
ya, dan Dalai Lama memberikan kata sambutan dan isinya lumayan membuat kami jadi malu, ya, menjadi apa ya? Selain terkejut juga malu, merah padam juga, ya, karena Dalai Lama dalam kata sambutannya untuk buku kami dia bilang begini, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu sampai sekarang kami selalu mengenang Indonesia melalui pendiri negeri kami Tibet itu berasal dari seorang pendeta Buddha asal India bernama Atisa Dipangkara yang sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru selama 11 tahun ke Swarnadwipa, ke negeri emas. Artinya negeri emas itu ada di mana? Itu ada di Sumatera. Dan dia mendapat julukan Lama dan dikenal juga sebagai Lama Serlingpa. Lama Serlingpa ini kalau di Sriwijaya dikenal sebagai Dharma Kirti. Dan Dharma Kirti inilah yang selalu ajarannya diajarkan pada murid-murid Buddha di Tibet melalui pendirinya yaitu Atisa Dipangkara. Jadi Dharma Kirti ini sangat berperan besar dalam memberikan ajaran-ajaran Buddha melalui pendiri Tibetnya yaitu Atisa Dipangkara. Tapi kita orang Indonesia kita tidak kenal itu siapa Dharma Kirti. Dharma Kirti dari Sriwijaya kita nggak kenal, kita nggak pernah dengar namanya. Ya, dia ada di abad 11 atau abad 8. Nah, di situ membuat saya jadi malu sendiri. Kenapa? Karena kami tidak kenal itu siapa Dharma Kirti. Ya. Dan ternyata kita tuh mindset kita sebagai manusia Indonesia itu rupanya sudah dijajah oleh mindset lain. Ya. Dalam hal ini mungkin Belanda begitu yang telah menjajah kita sekian lama. Sampai kita lupa sama sejarah kita sendiri. Bahwa pada abad 8-11, Indonesia itu sangat menginspirasi dunia, ya, melalui Sriwijaya, melalui Majapahit, dan sebagainya. Tapi berkas-berkasnya, arsip-arsipnya di mana kita nggak tahu menahu. Ya, jadi itu pertanyaan besar bagi saya, kenapa orang lain bisa lebih mengenal negeri sendiri ketimbang diri kita, gitu. Oleh karena itu, saya tidak lagi melulu melakukan perjalanan ke luar negeri, tapi kami mulai melakukan perjalanan ke dalam negeri melalui perjalanan cinta tanah air, karena diadakan pada bulan Agustus. Bulan Agustus ada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, liburnya cukup lama, ya kami pakai waktunya 1 minggu untuk menjelajahi arsitektur-arsitektur tradisional yang dibangun oleh nenek moyang atau leluhur bangsa Indonesia sendiri. Kami mengunjungi Toba, Batak, Toraja, Nias, dan sebagainya. Dan perjalanan itu sudah kami lakukan berkali-kali, dan tahun 2008 itu adalah perjalanan penting. Di sini ada saksi matanya, Vivi juga ikut dalam trip ini. Dan sebelumnya Vivi juga ikut hadir di dalam trip-trip sebelumnya, begitu ya. Jadi itu perjalanan yang tidak direncanakan ke Wairebo. Karena kami mendapat data itu hanya dari internet. Ada sebuah desa yang ditulis nyaris punah. Ya, desa itu dianggapnya antara ada dan tidak ada, nyaris punah. Dan lokasinya di mana nggak ada yang tahu. Jadi kami cukup menghabiskan waktu, ya 2 hari ke sana kemari, di Manggarai nggak ada satu pun orang yang mengetahui di mana Wairebo itu berada, ya. Sehingga kami nyaris hampir membatalkan misi mencari Wairebo karena program kami sudah mulai terganggu dengan waktu yang kami habiskan tidak kemana-mana hanya untuk mencari desa Wairebo. Dan akhirnya ada sebuah petunjuk yang membawa kami menuju Wairebo melalui foto yang ada di sebuah restoran kecil atau warung, ya, tapi banyak dikunjungi turis di sebuah pinggir jalan. Dan ada foto yang sama, dan kami berhasil mendapat datanya.
dan kami meminta sopir yang ada di sana untuk mengantar kami mencari wireboat. Dan akhirnya kami tiba dan harus berjalan kaki kurang lebih hampir jam dari pagi sampai sore, dan kedatangan kami pun juga tidak disangka-sangka oleh masyarakat di sana. Dan waktu kami tiba di sana, setelah melalui perjalanan yang sangat berat, karena tidak ada jalan, semuanya semak, semuanya bukit, ternyata wireboat itu tersembunyi di balik lapisan gunung-gunung di belakangnya. Sewaktu kami tiba, kami bersorak-sorai, dan kami juga disambut oleh lolongan anjing. Ya, ternyata kami ini adalah rombongan orang Indonesia pertama yang tiba di wireboat. Tidak pernah ada tercatat orang Indonesia, apalagi arsitek, ya, yang pernah datang ke wireboat. Di wireboat tercatat sudah ada sekitar 70-80 turis asal luar negeri yang pernah sampai di wireboat. Ya. Mereka sampai melalui jalur apa, kami kurang jelas. Tapi pada saat kami datang ke sana, kami menemukan ada rombongan mahasiswa Taiwan sudah live-in selama 1 minggu lebih. Dan pada waktu kami pulang, kami menemukan ada rombongan turis dari Spanyol masuk ke wireboat. Jadi ini sebuah desa yang aneh sekali. Desa ini seperti sebuah jendela, ya, jendela peradaban, ya. Melalui wireboat kita bisa bertemu komunitas luar negeri di situ. Ya, kami bisa ketemu orang-orang yang di sana. Tapi wireboat tidak dikenal oleh orang Indonesia sendiri. Dan kami mendapat sebuah kata perpisahan dari kepala suku yang namanya Bapak Alex Ngadus. Mereka mengatakan begini, bagi kami kedatangan tamu-tamu dari Jakarta ini, kami merasa dikunjungi oleh orang tua kami. Nah, itu suatu kata-kata yang bagi saya sangat mengganggu. Kok malah kita yang muda dibilang orang tua? Ya. Jadi rupanya mereka tuh, kalau kita pelajari lagi kata-kata itu sepanjang perjalanan pulang, apa yang dimaksud sama si kepala suku ini bahwa kami ini malah dianggap jadi orang tua. Rupanya kami coba mendapat kesimpulan di balik kata-kata itu, wireboat butuh perhatian. Kami dianggap sebagai orang tua dan mereka dianggap sebagai anak. Dan kondisi wireboat sangat menyedihkan. Dari 7 rumah adat yang ada, hanya tersisa 4 rumah. Dan 2 rumah itu dalam kondisi rusak. Dan kami merasa, apakah mungkin rumah ini bisa dibangun kembali? Dan ternyata kami kontak orang-orang wireboat yang ada di sana. Setelah mencari ke sana kemari, kami mendapat nomor telepon yang namanya Pak Martin. Mereka bilang, kami sangat ingin melestarikan desa adat kami, tapi kami tidak punya uang. Oh, kalau begitu, kalau uang, saya coba carikan. Ya. Kami mengundang mereka datang ke Jakarta. Mereka keluar wireboat aja nggak pernah, apalagi nyampe ke Jakarta. 3 orang kami bisa hadirkan, Pak Martin, Pak Blasius, dan kemudian Pak Frans. Ya. 3 orang wireboat nginap dan kami diskusi. Apakah mereka bisa membangun kembali, ya, rumah tradisional ini? Dan semua bilang bisa. Pak Martin itu semacam kayak duta besarnya wireboat, Pak Frans itu adalah kepala tukang, Pak Blasius itu adalah kepala sekolah SD yang dia ada di luar wireboat, yang orang wireboat pertama yang ketemu kita. Dan hasilnya adalah sebuah sukses story karena kami menemukan donatur-donatur, ya. Yang pertama tentu saja Ibu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo sangat membantu kami untuk menyediakan dana, tapi kemudian dana itu kami serahkan kepada masyarakat wireboat dan kami pinjamkan kamera atau kami sumbangkan kamera untuk mereka memfoto semua proses pembangunan itu. Dan di situ wireboat kembali bisa terbangun dan akhirnya dari 4 rumah yang ada, semua rumah-rumah adat itu berhasil dibangun kembali. Sama sekali baru, tapi semuanya asli. Dan di sini kami merasa ini rumah wireboat ini suatu
suatu hal yang sangat luar biasa dan harus dibukukan, harus di-sharing, dan kami minta Prof. Yosef Priyotomo dan Prof. Gunawan Cahyono untuk memberi tulisan di dalam buku ini. Di dalam buku Pesan dari Wearable. Nah, seorang profesor asal Surabaya, Profesor Yosef Priyotomo mengatakan Wearable adalah Wearable adalah kelahiran kembali arsitektur Nusantara. Ini sebuah pesan yang penting, ya, karena secara tidak sengaja kami menemukan sebuah formula bagaimana melestarikan rumah adat. Dan kami tidak ingin terlibat, yang melestarikan adalah masyarakatnya sendiri. Dan saya pada tahun 2008, setelah bertemu dengan masyarakat Wearable, saya memutuskan, saya pensiun aja deh jadi turis. Ternyata trip-trip sebelumnya ini adalah trip turis gitu ya, di mana kami lebih banyak mendapat ilmu, mendapat inspirasi, kami tinggal bersama masyarakat, tapi pas kami kembali, masyarakat tidak dapat apa-apa. Itu sama aja trip seorang turis ya. Dan kalau saya tiba di Wearable, ya saya mengibaratkan seorang dokter, terus melihat ada seorang penduduk sedang kena penyakit, dan itu penyakitnya penyakit yang belum pernah ditemukan, belum pernah dipublikasikan, dan saya sibuk meneliti penyakit itu, dan orang itu bukannya dirawat tapi mati malahan, terus kemudian saya dapat nama karena penyakit itu, bagi saya itu secara etika saya berdosa. Ya. Jadi saya ingin bahwa Wearable ini bisa dilestarikan kembali oleh masyarakatnya sendiri, dan pihak yang paling berkepentingan di sini, pihak yang terpenting yang harus saya hadirkan di sini adalah generasi penerus. Ya. Ada 2 generasi penerus yang terlibat di dalam pelestarian di Wearable. Pertama adalah generasi penerus dari mereka sendiri, sehingga ilmu membangun kembali ini bisa dibangun kembali oleh generasi yang lebih muda. Dan kedua adalah generasi penerus dalam hal ini mahasiswa dari perguruan tinggi khususnya arsitektur. Di awal-awal kami melibatkan mahasiswa arsitektur untuk merekam, mendokumentasikan proses pembangunan dan tidak boleh intervensi. Saya menyampaikan kepada mahasiswa, kamu hanya boleh merekam, mendokumentasikan, membuat catatan, silahkan bawa semua teknologi modern kamu. Boleh bawa komputer, boleh bawa laptop, boleh bawa kamera, boleh bawa handphone. Kalau perlu boleh bawa drone. Yang kamu rekam adalah arsitektur tradisional peninggalan masa lampau, tapi silahkan bawa peralatan-peralatan kamu yang paling canggih. Dan tugas mereka hanya merekam. Karena apa? Di dalam pendidikan arsitektur modern di Indonesia, kami sangat menyadari tidak ada pelajaran mengenai arsitektur Nusantara. Karena memang tidak ada bahannya, tidak ada tulisannya. Bahkan untuk mencari bahan, kita harus keluar negeri. Ini kan sangat aneh. Oleh karena itu, kita harus melakukan suatu perubahan mindset. Ya. Bagaimana arsitektur-arsitektur tradisional ini bisa dibaca, bisa dipelajari, dan bisa menjadi inspirasi. Dan kami melibatkan mahasiswa, dan saya senang sekali generasi-generasi muda ini yang berlatar belakang dari pendidikan arsitektur modern, mereka sangat antusias dikirim ke pedalaman. Saya sampaikan, kalian hanya dapat one way tiket berangkat saja. Tiket pulang hanya kami berikan pada saat rumah ini jadi. Jadi ada mahasiswa yang tinggal di sana 3 minggu, ada mahasiswa saya yang pernah dikirim ke pedalaman Sumba bisa sampai 1,5 bulan. Ada mahasiswa yang saya kirim pada saat membangun rumah adat Batak Toba, itu bisa sampai hampir 4 bulan. Tapi mereka di sana mengerjakan semua pekerjaan ini dengan penuh semangat, dan herannya setelah kembali, semangat mereka seperti tidak ada habisnya. Ya. Jadi saya sampaikan selalu, mahasiswa waktu kami kirim, kalau diperiksa golongan darahnya, ternyata golongan darahnya berwarna biru atau golongan darah bangsawan.
anak mami, anak papi, ya. Tapi begitu pulang, pas diperiksa lagi golongan darahnya, loh sekarang udah merah putih dia, jadi patriot ya. Jadi dia memberikan kuliah kepada perguruan tingginya, dia bikin buku, dosen-dosennya malah dikasih kuliah, terbalik kan, dosennya aja suruh tinggal di pedalaman, belum tentu mau. Tapi mereka bisa membuat pameran lagi, udah kasih kuliah, bikin pameran, terus bikin buku, energinya nggak capek-capek, ya. Bahkan pernah ada mahasiswa UI yang ke Papua, ke Korowai, setelah pulang, tinggal bersama masyarakat yang rumahnya di atas pohon, kami hanya bertugas mengenalkan seorang guide, seorang Papua, supaya bisa membawa mahasiswa itu pulang dan pergi dengan selamat, ya, karena desanya sangat di pedalaman. Dan mahasiswa itu juga energinya luar biasa, ikut sayembara pun menang juga. Sepertinya semua ilmu yang ada di dalam perguruan tinggi yang kita baca secara teks, itu tiba-tiba menjadi hidup dan berkumpul, bersinergi menjadi satu. Sehingga ilmu arsitektur kita yang kita pelajarin di perguruan tinggi, begitu nyampe di desa-desa adat, semuanya jadi jelas. Bahkan seorang mahasiswa bilang kepada saya, kami baru mengerti kenapa saya harus belajar jadi arsitek. Di situ. Dan mereka bilang, apa yang kami temukan, awalnya kami melihat arsitektur. Tapi setelah ada di sana, yang kami lihat ternyata harta karun. Ya. Betul sekali, itu adalah harta karun. Ya. Dan di sini, melalui kegiatan mahasiswa ini, mereka mencatat, membuat buku, bikin pameran, bikin maket, dan kemudian arsitektur tradisional ini mulai muncul menjadi idola-idola baru buat para mahasiswa-mahasiswa arsitek di perguruan tinggi. Dan itu kita mulai menyelamatkan melalui formula yang kami bawa di WIREBO, kami bisa menyelamatkan desa-desa adat yang lain. Dan dua hal yang sangat jelas ya antara arsitektur modern dan arsitektur tradisional, ya, kita dididik dengan budaya 4 musim. Sehingga bangunan-bangunan kita jelas sekali rata-rata menggunakan material industri, dan cara membangun ruangan, baik itu rumah kita sendiri maupun gedung-gedung yang ada di kota-kota besar, itu terasa betul bahwa mindset negara 4 musim itu negara industri yang katanya leading, ya, menguasai pemikiran kita. Ya. Betapa banyak rumah-rumah klien-klien saya yang dirancang dengan spirit 4 musim itu. Sehingga semuanya ada ruangan ini, ruangan itu, dan sebagainya, karena orientasinya ke dalam. Sedangkan bangunan tradisional, mereka tuh hanya dipakai untuk istirahat, berkumpul bersama, tata ruangnya sangat sederhana, tapi sehari-hari mereka ada di ruang luar. Jadi, budaya 4 musim modern menghasilkan arsitektur indoor, arsitektur tradisional menghasilkan arsitektur outdoor, ruang-ruang terbukanya. Nah, ruang-ruang terbuka ini saya pelajari, inilah ruang-ruang asli orang Indonesia, orang-orang Indonesia yang ada dalam budaya outdoor, itu pasti adalah menghasilkan masyarakat yang sangat sosial. Masyarakat sosial ini, cara membangunnya bukan melalui tradisi modern yang tulisan, yang akhirnya berujung pada gambar kerja kontraktor, dan itu semua adalah metode top-down, tapi menghasilkan masyarakat-masyarakat gotong royong yang membangunnya secara bottom-up, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Itu bedanya ternyata. Dan saya menemukan perbedaan itu, itulah inti permasalahan yang ada selama ini di perguruan tinggi. Kita lupa mengajarkan arsitektur 2 musim yang penuh dengan semangat gotong royong keterbukaan. Sedangkan kita sibuk mempelajari arsitektur modern industri yang budayanya indoor, di dalam. Sehingga kota-kota kita jarang kita temukan mempunyai ruang-ruang terbuka, ruang-ruang luar yang menyenangkan. Semuanya adanya di dalam. Semuanya pakai AC, semua material industri, dan sebagainya. Jadi WIREBO telah membuka mata kita, dan saya selalu sampaikan kalau merubah birokrasi itu bisa berapa generasi nggak selesai-selesai, lebih cepat merubah mindset saja, ya. Merubah mindset bisa lebih cepat, dan mindset baru itu yang selalu kami promosikan. Dan
di dalam Wairebo ini selain menemukan formula bagaimana rumah adat harus dilestarikan, saat ini rumah asuh sudah ada lebih dari 60 titik membangun rumah-rumah adat di seluruh pelosok Nusantara bersama masyarakat. Ya. Kami juga menemukan metode untuk mencari sponsor atau donatur. Ternyata kami menemukan orang Indonesia tuh nggak ada yang pelit ternyata. Orang yang kaya, yang kelihatannya susah ngeluarin uang, ya, begitu kami ajak di dalam program membangun desa oleh masyarakat itu, mereka memberikan uangnya. Mereka tidak hanya memberikan uangnya, mereka juga memberikan hatinya juga, ya. Dan dengan catatan uang itu jelas larinya kemana. Kalau uang itu larinya ke saya, ya 5 juta, 10 juta pun mereka nggak akan mau kasih. Tapi kalau uangnya itu larinya ke masyarakat, dan kemudian masyarakat membangun sendiri, dokumentasi itu kami sampaikan ke mereka, dan pada saat peresmian ada pesta adat, dan para donatur yang terlibat itu diabadikan namanya menjadi nama rumah, ya semua orang pengen jadi donatur jadinya, gitu kan. Jadi banyak sekali donatur-donatur kami yang setelah membangun rumah, mereka juga masih menjadi donatur sampai saat ini. Artinya tidak usah tunggu terlalu lama, ya. Bila ada kebutuhan, kami tinggal mengumpulkan donatur, dan semangat gotong royong di era modern ini tetap bisa dihadirkan melalui donasi. Dan ternyata yang mau jadi donatur semakin banyak, nggak hanya perorangan atau nggak hanya company atau perusahaan, tapi orang-orang yang lebih banyak, yang anak-anak muda, ya. Makanya saya membuat suatu program donatur gotong royong nasional. Jadi mau nyumbang 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak ada masalah. Hasilnya kita jadikan bangunan. Nanti peresmiannya, nama-nama donatur itu semua kami cantumkan di dalam bangunannya, di dalam suatu plakat yang dari metal, sehingga selalu bisa dikenang sampai anak cucu dan sebagainya, dan kita taruh di dalam rumah mereka. Dan bagi masyarakat, kedatangan kita untuk belajar, itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat mereka. Karena mereka awalnya tadinya mereka selalu curiga, ini ada apa ya maksudnya mau datang kemari, ya. Dan mereka selalu merasa bahwa rumah-rumah tradisional yang mereka miliki, mereka merasa minder, mereka merasa seperti ketinggalan zaman. Karena kita sendiri yang memberi cap bahwa arsitektur tradisional itu peninggalan zaman lalu, peninggalan zaman kebodohan karena nggak bisa membaca dan menulis. Terus disebut-sebut sebagai peninggalan zaman kegelapan, ya. Karena untuk mau membangun rumah harus bikin upacara, bicara sama air, bicara sama pohon, bicara sama leluhur. Wah, itu diberi cap macam-macam. Nggak heran kalau arsitektur kita makin lama makin punah, diganti arsitektur dengan budaya lain. Nah, itulah pertanyaannya, gitu ya. Jadi tugas kita, tugas yang kami hadapi di sini, kami mencoba mengaktualisasi, ya, bagaimana arsitektur tradisional itu bisa dibawa ke masa kini dan juga bisa dibawa ke masa depan. Berbagai sayembara pemerintah sudah kami kerjakan. Ya, waktu itu kami mendapat support dari donatur dari pabrik cat Propan yang juga ikut membantu menjadi donasi untuk rumah di Sumba. Dan kemudian mereka sangat semangat sekali, ya, dan kemudian itu menjadi sayembara di level pemerintahan, khususnya di Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Perhubungan, ya, bagaimana merancang destinasi-destinasi pariwisata dengan melalui sayembara arsitektur Nusantara. Dan juga melalui Kementerian Perhubungan, kami mencari bentuk bandara modern, tapi juga sekaligus lokal, yang bernuansa kelokalannya kuat, begitu. Dan perubahan mindset ini sudah berhasil, ya. Kami juga sangat direspon dengan sangat positif oleh pemerintah, dan perubahan-perubahan ini juga membuka mata mereka bahwa kelokalan kita itu bukan masa lalu, tapi masa depan, begitu ya. Dan spirit dari ruang terbuka, ruang outdoor itu juga mewarnai program-program kegiatan-kegiatan kami masa kini dan masa yang akan datang. Dan
kami juga tidak pernah menyangka, ya, kami juga tidak pernah menyangka bahwa Wairebo ternyata selain kampungnya kembali utuh dari 7 rumah, kemudian tersisa tinggal 4 dan hampir punah, sekarang kembali 7 ditambah beberapa bangunan lagi. Dan tahun lalu, ya, itu jumlah turis yang ada ke sana hampir 9.000 orang. Atau mungkin sudah lebih dari 9.000 orang. Khususnya tahun ini kita tahu semua, ya pasti ada orang Wairebo juga udah nyampaikan bahwa situasi di sana sangat sepi, tidak ada turis, tapi itu situasi yang mereka bilang juga itu adalah saat mereka yang baik untuk mengevaluasi akan pariwisata yang ada di Wairebo. Ya. Turis yang hadir itu 9.000 telah membawa peningkatan ekonomi. Ya. Di Wairebo sebelum rumah itu dibangun kembali, mereka hanya menyampaikan kami bisa makan nasi aja seminggu sekali. Artinya mereka lebih banyak makan sayur-sayuran dan sebagainya ya. Kami hanya bisa makan nasi seminggu sekali. Tapi sekarang kami bisa makan nasi sehari 3 kali dan kami bisa menyekolahkan anak-anak kami ke perguruan tinggi. Dan mereka juga mahasiswa-mahasiswa yang kami kirim ikut mempromosikan apa yang ada di Wairebo, pertanian kebun kopinya. Dan akibatnya Wairebo sekarang mengekspor kopi ke Pulau Jawa dan sebagainya, berton-ton, puluhan ton bahkan. Sehingga landscape di Wairebo sekarang mulai terasa kebun kopi di mana-mana ya. Jadi melalui grafik ini kami telah pelajari dan ternyata kapan terjadi peningkatan turis yang luar biasa? Pada saat Wairebo mendapat penghargaan UNESCO. Dan bagi UNESCO itu adalah suatu penghargaan yang baru, karena UNESCO tidak pernah memberikan penghargaan terhadap arsitektur yang seperti ini. UNESCO lebih banyak memberikan penghargaan kepada arsitektur yang cenderung tektonik, ya, tektonik terbuat dari batu dan sebagainya, yang direstorasi oleh sekelompok ahli. Dan di Wairebo ini, UNESCO menyampaikan kepada kami bahwa kami memberikan penghargaan ini karena ini sesuatu yang baru, bahwa pelestarian ini juga melestarikan tidak hanya rumah adat, tapi melestarikan keilmuannya terhadap 2 generasi, yaitu generasi orang Wairebo sendiri dan generasi modern, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa arsitektur. Ya. Dan kami kini juga dalam program-program rumah asuh tidak hanya mengirim mahasiswa arsitektur, tapi kami mengirim antropolog, arkeolog ke pedalaman. Gitu. Karena ini adalah harta karun. Ya. Dan ini adalah bedanya kita dengan mindset Barat yang disebut cagar budaya. Cagar budaya, kalau di Amerika, saya menemukan sebuah desa yang namanya Taos Pueblo, desa permukiman kaum Indian di Amerika yang ada di gurun, itu telah membangun sebuah desa wisata yang namanya Santa Fe. Tapi herannya, desa Taos Pueblo dengan rumah terbuat dari adob atau bata-bata yang diramu dengan padi-padi dan sebagainya, terus tersusun seperti blok-blok itu, mereka melestarikannya dan memprosenkan dengan label cagar budaya, sehingga manusianya diminta pindah. Tidak ada lagi orang Indian boleh tinggal di situ. Dan kemudian orang Indian terusir. Dan kemudian mereka protes. Dan akhirnya protes itu didengar oleh pemerintah Amerika, dan orang Indian diizinkan dalam sekali setahun untuk kembali ke kampung halamannya untuk membuat upacara adat. Tapi dikasih syarat, mereka harus berpakaian Indian ala era Wild Wild West. Jadi zamannya Indian itu suka tembak-tembakan sama main panah sama koboi-koboi di Amerika, ala Wild Wild West, dan menunggang kuda, dan harus tinggal tanpa boleh ada listrik masuk ke situ, dan tinggal seperti di abad masa lalu pada saat Amerika Amerika menjadi negara yang penuh dengan tambang emas, Eldorado, dan sebagainya. Dan itu kemudian menjadi tontonan publik. Orang boleh melihat ritual itu, bayar tiket, dan bagi saya ini lebih kayak apa ya? Ini frozen dead monument. Sedangkan bagi saya Wairebo itu bukan dead monument, itu ada masyarakatnya. Mindsetnya harus dirubah. Wairebo itu adalah living culture. Nah,
Itu yang saya selalu sampaikan juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita mempunyai banyak sekali living culture yang tidak pernah mendapat perhatian. Dan akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadop konsep rumah asuh menjadi rumah budaya. Saya ingat waktu itu yang mengadop pertama kali adalah Wamen Ibu Windu. Ya. Dan sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semakin menyempurnakan programnya, tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga memilah-milah programnya supaya bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat melalui bansos itu benar-benar bisa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dan bisa dikontrol, ya. Jadi bantuan-bantuannya lebih diseleksi dan yang lebih banyak menerima bantuan itu adalah desa-desa adat yang mengalami bencana kebakaran. Saat ini melalui program Rumah Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merestorasi kembali utuh sebuah desa di Flores, ya, yang bernama Guru Sina, yang terbakar habis, kini sudah kembali utuh, dan kembalinya dengan benar, karena dibangun oleh masyarakat sendiri, melalui serangkaian ritual, ya, ritual-ritual adat, semua keluar, dan itu semua juga udah direkam catatannya. Saya ingat itu dulu salah satunya adalah didikan rumah asuh juga adalah Bondan Petra yang ada di sana, ya. Dan kami selalu sampaikan pada saat tradisi lisan dilestarikan, itu tradisi tulisan harus hadir. Jadi bagaimana melestarikan rumah adat itu juga menuliskan tradisi lisan menjadi tulisan, sehingga bisa dipelajari di perguruan tinggi, gitu. Dan bagaimana nanti ini bisa menjadi inspirasi kita sendiri, ya. Arsitektur modern kita punya banyak ribuan inspirasi dari adanya pelestarian rumah adat. Jadi tidak lagi hanya mengcopy paste atau menjadi followers dari ilmu-ilmu arsitektur yang ada di luar negeri, dari budaya-budaya yang ada di luar negeri, tapi kita bisa berpijak di atas kaki kita sendiri. Justru kita harus merubah mindset dari bangsa followers yang saat ini dikit-dikit meniru bangsa lain menjadi bangsa penemu, gitu. Karena dalam sejarahnya kita ini penemu, gitu. Kita bangsa penemu, ya. Karena dilihat dari karakteristiknya, kita ini negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan ribuan suku. Kita ini yang paling kaya di dunia sebetulnya, ya. Tapi sedikit demi sedikit itu menuju kepunahan, dan ini harus kita lestarikan, kita balik kembali. Dan saya juga selalu sampaikan bahwa yang namanya kebudayaan itu tidak frozen. Dia akan berkembang terus, ya. Jadi untuk melestarikan rumah adat, kami sampaikan, kami akan melestarikan seasli-aslinya, ya. Tapi kalau orang Wairebo ingin membuat bangunan, katakanlah klinik, atau bangunan pusat souvenir, silakan jadi arsitek modern. Dan mereka lakukan itu. Mereka menggunakan semen, menggunakan batu, sehingga arsitektur Wairebo itu bukan arsitektur yang mati, tapi juga berkembang, ya. Dan ini yang selalu saya kritik juga, bahwa orang-orang bilang Wairebo mulai melupakan budayanya. Enggak. Justru Wairebo telah berhasil membawa tradisinya ke masa depan, begitu. Ya. Jadi kalau untuk arsitektur tradisional harus dilestarikan seasli-aslinya. Tapi silahkan jadi modern untuk arsitektur-arsitektur yang fungsinya bukan rumah tinggal. Ini saya mengacu pada kegiatan oleh yang ada di Jepang yang dilakukan setiap 20 tahun sekali, yaitu merobohkan kuil Ise, dirobohkan dan dibangun kembali di tanah sebelahnya. Dan itu kan seperti ritual orang yang nggak ada kerjaan, begitu ya. Ngapain? Udah kamu robohkan, kamu bangun lagi. Setiap 20 tahun sekali. Tapi ternyata di balik itu adalah ritual bagaimana ilmu itu bisa sustain dari generasi ke generasi. Satu generasi 20 tahun usianya, ya. Sehingga itu dilakukan dari generasi yang senior ke generasi yang muda. Dan kami mencoba melihat ritual itu beberapa tahun yang lalu, dan itu dilarang masuk. Ini adalah ritual yang sangat sakral, hanya orang-orang pilihan yang boleh melakukan ini, semua berbaju putih, dan dilaksanakan di sebuah negara yang sangat modern seperti Jepang. Nah, kira-kira itu semangatnya, sehingga kegiatan untuk melestarikan rumah-rumah adat ini bukanlah sebuah kegiatan yang romantis, tapi ini benar-benar kegiatan untuk mencari keilmuan dan inspirasi, ya. Dan bagi saya sekarang
dunia arsitektur menjadi sangat menarik karena pihak-pihak lain juga lebih bisa mengerti arsitektur gitu ya. Dunia-dunia lain yang tadinya arsitektur ini seperti barang eksklusif, ya karena hanya proyek-proyek rumah tinggal, gedung-gedung tinggi, ya. Tapi juga akhirnya arsitektur bisa down to earth, bisa memasyarakat gitu, bisa menggali semua potensi yang ada di dalam masyarakat. Kita mulai menemukan kelokalan kita kembali di segala sektor. Kalau dulu bicara kelokalan, kesannya seperti orang ketinggalan zaman. Tapi sekarang kita bicara kelokalan, orang lain yang akan menghargai kita. Ya kira-kira itu dulu. Kayaknya moderator udah pengen nanya. Kelihatan dari apanya? Kelihatan dari udah mulai kedip-kedip. Ya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, apakah saya mungkin terlalu cepat atau terlalu terlalu abstrak, silakan dipandu. Ya. Terima kasih presentasinya Yoris, seperti biasa selalu penuh semangat dan memukau. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ikut di dalam sesi bincang-bincang ini, saya mungkin mau tanya dua hal dulu. Ini kan berarti ada perubahan, tiba-tiba ada perubahan cara hidup masyarakat lokal seperti yang di Wairebo atau di Sumba, di Gurusina, di beberapa tempat yang rumah asuh sudah terlibat. Ada cara hidup yang tadinya mungkin mereka cuma bertani atau berladang, kemudian mencari ikan. Tiba-tiba ada satu cara hidup yang mengakomodasi pariwisata. Nah, bagaimana pengaruh pariwisata terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di sana, selain dari faktor ekonomi? Kan tadi Yoris sempat cerita dari yang tadinya mereka cuma bisa makan nasi 1 minggu sekali, sekarang bisa sehari 3 kali, dan kemudian bisa menyekolahkan anak sehingga sampai ke perguruan tinggi. Tapi tentunya ada hal lain yang juga ikut terimbas dari perubahan tersebut gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ada konflik sosial yang terjadi dan bagaimana mengatasinya gitu akibat dari perubahan cara hidup tersebut? Atau bahkan konflik sosial jangan-jangan sudah terjadi mulai pada saat pekerjaan membangun kembali atau merestorasi rumah-rumah adat, rumah-rumah tradisional itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik atau gesekan sosial ini di saat proses maupun sesudahnya? Ya, terima kasih Vivi, seperti biasa pertanyaannya kritis. Jangan bosan ya. Jadi betul, saya juga menyadari bahwa pariwisata ini bukan satu-satunya jalan keluar untuk meningkatkan kemajuan atau kemakmuran buat masyarakat ya. Di satu pihak, dengan adanya pariwisata, itu ada unsur modern yang masuk. Karena ada uang ya. Dan uang ini adalah sesuatu yang baru juga buat masyarakat Wairebo. Karena di dalam alam pemikiran masyarakat tradisional, biasanya mereka melakukan barter. Dan barter itu masih terjadi di mana-mana. Bahkan di pasar-pasar modern, itu ada dalam sekali seminggu, itu ada yang namanya pasar barter. Dan itu ada di Labuan Bajo. Ya. Jadi barter, tukar-menukar barang. Nah, saya rasa barter itu juga semangat yang sangat baik, ya, kegiatan yang sangat baik, dan nggak perlu harus selalu diukur dengan uang. Nah, tapi memang saya mengakui bahwa dengan hadirnya uang, itu adalah sesuatu yang baru bagi Wairebo. Pasti ada positifnya dan ada negatifnya. Salah satu negatifnya adalah ekses yang terjadi saling mencurigai gitu satu sama lain. Saling mencurigai apakah benar ini dengan metode ini, uang ini benar-benar bisa dilakukan dengan sejujur-jujurnya ya.
Tapi pengalaman saya di pedalaman-pedalaman pada saat membangun rumah-rumah adat, itu sepertinya masyarakat seperti menemukan sebuah cara yang sangat penuh kearifan lokal, ya. Mereka tahu persis bahwa uang ini bisa menjadi pedang bermata dua, ya. Satu pihak untuk kehidupan yang lebih baik, satunya juga malah bisa menjadi konflik, ya. Jadi mereka selalu melaporkan kegiatan uang itu selalu dibagi untuk buat mereka yang kerja, dan pembagiannya selalu terjadi di depan umum, disaksikan oleh tetua adat. Ya. Jadi mereka lakukan itu seperti yang terjadi di Sumba, terjadi di Seram. Kami tuh banyak sekali mendapat laporan foto-foto bagaimana mereka membagikan uang. Jadi bukan berisi foto itu berisi laporan membangun rumah adat, tapi sebagian pelaporan uang ini dipakai kemana dan sebagainya, gitu ya. Dan mereka sudah melakukan itu, ya. Di Wairebo itu turis situasinya terbalik. Kalau kita lihat ya, misalnya saya ambil contoh di Raja Ampat. Raja Ampat itu banyak sekali pinisi-pinisi yang dibangun oleh orang-orang Bugis, tapi pemiliknya itu bukan orang Indonesia, tapi pemiliknya adalah orang-orang luar negeri, orang-orang asing, orang-orang Amerika, orang Perancis, orang Itali, dan sebagainya. Dan pinisi itu dijual dengan harga yang sangat mahal, bahkan kita mau booking aja nggak bisa. Kita harus booking tahun depan, ya. Satu kamar bisa dijual 25 juta. Dan kalau mau naik kapal pinisi itu harus berlayar selama 1 minggu. Jadi berapa uang yang kita habiskan untuk bisa menikmati pinisi yang katakanlah pinisi kelas mewah begitu. Dan di Papua itu ada satu kapal pinisi yang dimiliki oleh orang Amerika, sekarang sudah beranak pinak menjadi 8 kapal. Yang dijual semuanya melulu keindahan Indonesia. Sedangkan kita, orang Indonesia sendiri, malah semuanya jual murah dengan publikasi yang gila-gilaan, ya, dengan iklan yang gila-gilaan, tapi turisnya malah sepi terus, ya. Mereka tanpa publikasi, tapi selalu kalau kita mau booking sudah penuh. Dan yang naik kapal pinisi, ya kita sebut saja ada Gwyneth Paltrow, ada Angelina Jolie, ada David Beckham, Leonardo DiCaprio, semua seleb-seleb dunia naik kapal itu. Dan hasilnya itu 100% ya lari ke luar negeri. Ya, kita bayarnya aja pakai kartu kredit. Di depan jebret langsung uangnya lari ke sana. Mungkin hanya 10% yang kembali ke Indonesia dalam bentuk sikat-sikat geladak atau ngepel lantai atau masak, udah itu aja. Artinya uang kita itu lebih banyak keluar begitu. Dan di Wairebo kondisi itu kita bikin terbalik. Jadi 90% uang yang dikeluarkan oleh turis itu uangnya dinikmati oleh masyarakat, mulai dari penunjuk jalan, melalui guide, itu semua orang lokal, melalui penginapan, kita tidak bangun hotel di sana, penginapan itu adalah di rumah-rumah adat masyarakat, dan penginapan itu sekarang kami bangunkan juga rumah khusus buat penginapan sehingga tidak mengganggu masyarakat yang ada di sana. Dan kemudian selain penginapan, itu juga ada kuliner ya, mereka makan sehari 3 kali, dan kemudian souvenir itu oleh-oleh dalam bentuk kain tenun, kopi, terus kemudian madu, dan sebagainya. Dan kami bekerja sama dengan Indekon, dengan Pak Ari Suhandi, bagaimana Wairebo ini bisa dibuat trip tidak hanya 1-2 hari, tapi bisa dibuat trip yang lebih jauh, ya, lebih dalam, mengeksplor kondisi sekelilingnya, ada air terjun, dan sebagainya, atau mungkin juga trip ke kebun kopi, dan sebagainya, ya, dan supaya turis bisa lebih lama tinggal di sana. Tapi uang yang dikeluarkan oleh para turis itu 90% jatuh ke orang Wairebo. Dan itu membawa ekonomi jelas buat masyarakat. Di satu pihak, ya ini adalah masalah internal adat mereka sendiri, bagaimana satu sama lain jadi jangan curiga, ya. Dan untung, saya sangat merasa beruntung bahwa Wairebo ini didampingi oleh Yayasan Indekon. Ya. Tanpa ada Yayasan Indekon, saya rasa mungkin kondisi Wairebo akan cepat punah,
malah porak-poranda, konflik sosial ya. Dan Indekon juga telah memberikan guide untuk turis-turis yang datang ke sana untuk tidak melakukan hal-hal yang mereka susun dalam sebuah poster, dalam sebuah, bila Anda ingin ke Wairebo, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu ada di situ. Termasuk membawa sampah, ya, tidak boleh buat sampah sembarangan, harus berpakaian sopan karena ini mengunjungi desa adat. Ya. Jadi berbagai aturan sudah disiapkan dan tentunya semua itu perlu disempurnakan dan perlu mendapat pendampingan. Semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah pun dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, bagi saya itu juga mereka pasti mengawalinya dengan tersendat-sendat, pasti terbentur-bentur. Tapi itu harus dilewati dan akhirnya makin lama makin dalam dan makin lama makin tajam. Dan sekarang juga Kementerian PU banyak terlibat di dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Ini kan sebuah mindset baru ya, bahwa kelokalan kita ini malah menjadi andalan untuk kita bawa ke dalam hal masa kini dan masa depan. Dan mengenai konflik sosial dan sebagainya, Wairebo cukup terbuka terhadap masuknya orang-orang luar, orang-orang modern. Mereka udah punya hospitality, tradisi ramah tamah ya. Belum tentu di daerah-daerah lain mereka terbuka. Belum tentu ya. Ada beberapa daerah yang kita berkali-kali melanggar adat. Dan kita harus menjalani hukum adat. Bahkan saya sendiri pun sebagai pencetus untuk melestarikan hukum adat, saya pun dihukum adat juga gitu ya. Karena kita nggak tahu adat juga di situ, ternyata melanggar ini, melanggar itu, dan sebagainya. Karena kita tentunya membawa pemikiran orang modern, dan di sana ada hukum adat yang berlaku ya. Hukum adat itu bisa macam-macam ya. Kami pernah melanggar hukum adat, didenda babi, didenda kerbau pernah juga ya. Denda uang pernah juga. Itu di Sumba ya. Bahkan saking banyaknya teman-teman saya kena hukum adat, seorang Profesor Mundarjito bilang, Pak Yori, desa ini harus kita jaga kelestariannya dan tidak perlu dipromosikan sebagai tempat pariwisata. Dan saya setuju. Jadi pelestarian rumah adat, ya, pelestarian desa arsitektur itu tidak perlu harus menjadi desa wisata. Itu juga bukan tujuan kami. Wairebo menjadi desa wisata itu adalah dampak terhadap pelestarian itu. Kami tidak pernah merencanakan. Walaupun begitu, kami pernah dalam sebuah acara seminar dituduh merekayasa pariwisata di Wairebo oleh seorang antropolog dari Jepang. Wairebo harusnya punah, sudah punah. Tapi sekarang kok masih bisa bertahan dan bahkan menjadi lengkap. Ini karena ada campur tangan Yori Antar, dia melakukan rekayasa pariwisata. Nah, saya malah balik bertanya, jangan-jangan antropolog Jepang ini lebih senang Wairebo punah, sehingga datanya bisa menjadi datanya dia sendiri. Dia bisa memonopoli data buat dia sendiri. Ya. Dan dulu pernah ada seorang antropolog dari Jawa Barat pernah nanya sama saya, Pak Yori telah merusak tatanan budaya di Wairebo karena berbagai upacara adat telah berubah semenjak Pak Yori masuk. Saya sampaikan, Anda dari mana? Anda orang Wairebo bukan? Bukan. Berarti Anda tidak boleh bicara seperti itu. Budaya itu boleh berkembang, ya. Budaya itu boleh bertumbuh. Budaya itu bukan sesuatu yang frozen begitu, ya. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat, ya, itu sah aja. Itu kan mereka yang memiliki budaya itu, gitu. Kita tidak intervensi sama sekali, gitu. Tapi tujuan kami melestarikan rumah-rumah adat ini, bahkan kalau toh suatu hari nanti ini punah, ya, paling tidak sisi keilmuannya tetap kita bisa dokumentasikan, bisa kita lestarikan, dan bisa kita pelajari. Di Nias, kepunahan sudah terjadi. Di Nias itu di sebuah pulau kecil, itu ada lebih dari 80 arsitektur rumah tinggal. Sekarang yang tersisa sudah tidak banyak lagi.
Mereka pernah kena tsunami, tapi yang lebih dahsyat lagi kena tsunami budaya. Pada saat bantuan dari luar negeri masuk, mereka tadinya berkiblat pada material lokal, dan kemudian mereka melihat material industri dengan atap seng, dengan aluminium, metal, itu adalah menggambarkan bangsa yang unggul, bangsa yang modern, sehingga kemudian rumah-rumah panggung mereka menjadi rumah-rumah landed, ya, dan rumah-rumah adat mereka jual kepada turis-turis luar negeri, karena mereka ingin mempunyai rumah landed yang beratap seng. Bagi saya ini adalah tsunami budaya yang lebih kuat dampak kerusakannya ketimbang tsunami alam yang mengakibatkan ratusan orang Nias meninggal pada saat tsunami itu. Tapi mereka semua mati karena keruntuhan bangunan modern, dan hanya satu orang yang tercatat mati karena rumah adatnya terguling. Udah itu aja. Tapi intinya Nias ini bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa, ya. Bahkan di Nias ini ada rombongan perguruan tinggi dari Jepang, dari Tsukuba University. Mereka melakukan penelitian pelestarian dengan agenda pelestarian, mempreteli rumah adat Nias dan dibangun kembali, ya, melibatkan beberapa tenaga ahli dari Indonesia juga. Tapi hidden agendanya, mereka membawa ahli-ahli gempa bumi, ahli-ahli profesor gempa bumi untuk mengukur kenapa rumah Nias bisa bertahan. Dan hasilnya profesor ahli gempa bumi dari Jepang itu sangat kaget. Ternyata rumah Nias bisa bertahan dalam gempa sampai skala 11 Richter. Dan ini sebuah nomor angka yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mereka mempelajari, mereka mempreteli lagi rumah itu dan dibangun kembali untuk dipelajari struktur gempanya. Tapi agendanya adalah agenda pelestarian. Jadi buat Indonesia ini adalah surga para antropolog luar negeri. Mereka bisa mendapat ilmu sebanyak-banyaknya, tapi tidak buat masyarakatnya. Masyarakat tidak dapat apa-apa. Mereka pulang dapat gelar, mereka pulang dapat dana, mereka dapat nama, mereka dapat ilmu, tapi kita nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa, ya. Bahkan di Papua, antropolog ini juga berburu kepala suku, ya. Mereka menikahi kepala sukunya dibawa ke luar negeri, diambil ilmunya dan sebagainya dengan cara yang paling primitif. Jadi kita harus jaga, ya, semua aset-aset budaya kita harus jaga. Jangan memperjualbelikan, ya. Termasuk juga surat-surat berharga kita tuh malah diperjualbelikan dan sebagainya. Kita harus merevolusi lembaga arsip kita, ya, sehingga arsip kita bisa menjadi keilmuan. Di Kalimantan, saya melestarikan membangun rumah tenun dengan konsep rumah betang, ya. Sebelumnya Ford Foundation telah mendokumentasikan 8.000 tenun, ya, difoto satu persatu, dan itu menjadi asetnya Ford Foundation. Sekarang penenun-penenun itu sudah banyak yang meninggal, ya. Dan generasi mudanya belum tentu bisa menenun seperti itu. Tapi aset-aset itu tidak ke negara kita. Aset itu dibawa ke luar negeri dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Kita mempunyai sistem pengarsipan memang agak berbeda, ya. Pengarsipan kita mungkin dari budaya lisan direkam dan dilahirkan kembali. Yang berbahaya kalau generasi muda kita tidak lagi mencintai warisan dari orang tuanya, dari leluhurnya. Dan itu adalah lonceng kematian kebudayaan itu sendiri. Dan mungkin menyambung pertanyaan tadi dari Vivi, ya, kami juga melanjutkan program rumah asuh ini dengan tidak hanya semata-mata untuk melestarikan rumah adat, tapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya. Pemberdayaan masyarakat ini bisa melalui pemberdayaan di sektor pariwisata tentunya. Ya. Kita memberikan beasiswa-beasiswa kepada anak-anak muda untuk belajar pariwisata di Bali, di Bandung, dan sebagainya. Tapi kita juga sekarang memasuki satu program baru pemberdayaan masyarakat, dan kami menjadikan Sumba itu sebagai program untuk memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu penenun. Kami saat ini telah membangun 10 rumah tenun dengan konsep rumah budaya untuk memberdayakan dan memproduksi kain-kain tenun di seluruh Sumba, karena Sumba
salah satunya harus mendapat penghargaan UNESCO karena kesenian tenunnya yang sangat luar biasa. Ya. Dan 10 desa yang kami bangun sekarang sudah jadi 8 yang beroperasi. Rencananya Agustus ini kami akan launching rumah-rumah adat ini. Dan kalau di Sumba ini saya melakukan rekayasa pariwisata, saya jujur aja bilang, ya itu rekayasa. Karena saya berinisiatif atas nama Rumah Asuh dan para donatur, kami membantu ibu-ibu penenun untuk membangun rumah tenunnya. Dan itu hasilnya apa? Hasilnya adalah meningkatkan kualitas kain tenun, ya, memberdayakan ibu-ibu penenun, dan membebaskan mereka juga dari kain-kain tenun yang selama ini mereka jual di pasar. Kain-kain tenun dijual dengan murah, nggak bisa naik harganya. Terus setelah munculnya rumah-rumah tenun ini, saya mendapat komplain dari teman-teman saya sendiri, ya, gara-gara kamu kain tenun jadi mahal. Buat saya nggak apa-apa jadi mahal. Bagus malahan kalau mahal. Kan yang beli kamu sendiri. Daripada saya lihat teman-teman saya beli tas ke luar negeri yang harganya bisa sampai 1 miliar. Tapi itu kan 90% merek yang kamu beli. Kalau kamu beli kain tenun Sumba yang kamu beli itu 100% itu hatinya mereka. Karena mereka membuat kain itu bukan diproduksi massal. Membuat kain itu bisa 6-8 bulan. Inspirasinya dari mimpi, dari komunikasi dengan alam, komunikasi dengan leluhur, komunikasi dengan budaya, dengan anak, dengan suaminya, dan sebagainya. Dan itu one by one, bukan produksi massal. Jadi kita harus memberikan penghargaan, apresiasi terhadap kain-kain tenun kita. Itu beda dengan barang-barang pabrik yang diproduksi massal. Yang kamu beli itu adalah merek 90%. Dengan mindset baru ini, ya, saya merasa kalau pembelinya kita nggak usah terlalu berharap pembelinya itu datang dari luar negeri. Jujur aja Indonesia itu yang termasuk yang paling teratas dalam hal membelanjakan uangnya. Yang paling atas dalam hal belanja. Ya, kami juga menjadi juri di lomba kompetisi desain produk di Jepang. Ternyata Indonesia itu adalah bangsa pembelanja, bangsa yang paling konsumer. Ya. Orang Jepang itu tidak akan beli barang. Apalagi mengharapkan orang Singapura beli barang kita. Rumah dia aja gudangnya kecil-kecil, ya, tinggalnya di apartemen. Ya. Di Jepang, yang mereka beli, yang mereka selalu hargai itu adalah narasi, ceritanya, bukan barangnya, gitu. Jadi kita berharap sama siapa ya? Berharap pada bangsa sendiri. Ya. Pada saat saya tanya sama Wairebo, siapa turis yang paling banyak belanja di Wairebo? Bukan orang asing ternyata. Bahkan orang asing tuh kadang-kadang udah datang ke sana, main pulang aja, lupa bayar. Belaga lupa bayar, atau udah ngabur gitu ya, udah kabur. Orang Indonesia yang paling banyak belanja. Bagus, dari antara 9.000 itu sekarang sebagian besar, 60% tuh orang dari Indonesia. Dan mereka belanja. Dan saya lihat sendiri, teman saya belanja itu bisa sampai beli kain sampai 10, 20. Mereka bangga sekali, kagum sekali ya. Dan di rumah-rumah tenun Sumba, saya juga melihat sendiri, dalam 1 hari, teman-teman saya ini yang telah mendonasikan rumah tenun seharga 300 juta, dalam 1 hari 3 jam, mereka mengeluarkan 350 juta untuk belanja di rumah tenun itu. Dan itu dengan keikhlasan mereka. Awalnya mereka bilang, kalau saya bawa uang 10 juta cukup nggak? Saya nggak bisa komen, lihat aja. Bener, kain pertama mereka beli 15 juta, udah lewat, udah. Dan ternyata mereka nggak bisa keluar dari rumah tenun itu. Mereka mau lihat kain yang lainnya, mau beli juga. Karena apa? Cara belanjanya tuh sangat unik. Semua kain juga digelar, tidak lagi dilipat, tapi digelar. Terlihat seperti sebuah lukisan. Ya. Dan itu semua ada nyawanya, seperti ada spiritnya. Ya. Dan itulah ada magicnya di situ. Dan ibu-ibu itu, teman-teman saya itu nggak bisa keluar, disuruh kasih waktu 1 jam, nggak cukup buat mereka. Dan saya senang sekali, mereka belanja sampai 3 jam dan ingin kembali. Dan juga ibu-ibu penenun itu sampai menangis ya karena mereka melihat belum pernah kainnya mereka dijual setinggi itu. Mereka sangat bangga, sangat bahagia, dan uangnya 100% langsung mereka nikmati sendiri. Ya, pembeliannya direct langsung. Ya. Terus para pengepul juga marah sama saya. Ini gara-gara kamu nih mematikan bisnis pengepul. Nggak ada masalah. Ini kan yang dijual kan di desa-desa adat, di pasar, di kota-kota besar ya tetap aja nggak. Kita tidak mengganggu sama sekali begitu ya. Tapi kita tingkatkan apresiasi
karya-karya seni dan budaya itu. Dan kita bisa tahu di Sumba itu, di sebuah pulau itu, ternyata hotel termahal di Indonesia tuh ada di situ. Yang isinya turis-turis dari luar negeri, yang namanya Nihiwatu. Ya. Kita bikin turisnya juga selain selain mampir di hotel Nihiwatu, juga belanja kain di rumah-rumah tenun. Makanya saya branding rumah-rumah tenun itu menjadi jalur tenun Sumba. Ya. Kita pernah dengar namanya Silk Road, jalur tenun. Itu sangat terkenal. Ya. Kita bikin narasi. Inilah jalur tenun Sumba. Rute-rutenya kita kasih tahu, kita akan dalam peresmiannya saya akan bikin buku mengenai jalur tenun Sumba, dan buku itu sebagian besar saya akan kasih gratis ke semua hotel-hotel bintang 5 yang ada di Bali, yang ada di NTT dan sebagainya. Dan kita juga akan kasih buku-buku itu ke seluruh kedutaan, duta-duta besar ya yang ada di Jakarta. Duta besar Amerika termasuk mengundang kami untuk memperagakan, untuk bercerita mengenai kain tenun Sumba di hadapan para ibu-ibu duta besar. Ya, yang terjadi setelah kami membuat presentasi mengenai kain tenun Sumba, kain tenun itu semua nggak boleh keluar lagi dari kedutaan Amerika, sampai duta besarnya pamit pulang baru boleh dibalikin. Saking kagetnya, selama ini mereka hanya taunya batik gitu. Dan para ibu-ibu duta besar itu, mereka punya wawasan pariwisata juga beda. Tolong Rumah Asuh bikinin trip bagi kami ingin trip dan kami ingin mengajak anak kami dan kami ingin live in, belajar menenun. Nah, kayak begitu, ya. Jadi trip kita bisa macam-macam, bukan model mass tourism yang adu murah, adu massal begitu, tapi kita trip-trip yang berkualitas begitu, ya. Dan bagi masyarakat Sumba, keberadaan rumah-rumah budaya ini telah merubah mindset dari tadinya rumah-rumah budaya, rumah-rumah Sumba ini mulai punah dan diganti dengan rumah beratap seng dengan tiang-tiang beton. Sekarang mulai hadir kembali rumah-rumah yang menggunakan material-material alami. Gitu. Oke. Ini ada yang raise hand nih, Tris, sama mungkin ada yang pertanyaan dari Mbak Angela yang lumayan relevan juga, Mas Yori. Pertanyaannya itu, gimana caranya mengedukasi masyarakat untuk tetap melestarikan arsitek tradisional tersebut, atau mungkin dalam konteks yang lebih besar, mungkin budayanya mereka ya, gimana mereka bisa mencintai kembali budayanya mungkin. Mungkin dari Mas Tri mau nanya juga, sekalian ditampung dulu pertanyaannya. Baik, halo. Jelas Mbak ya? Iya. Yes, silakan. Oke, makasih. Selamat sore, Mas Yori, Mbak Vivi. Terima kasih kesempatannya. Menarik ya apa yang diceritakan sama Mas Yori ya, terkait dengan bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh Mas Yori seperti itu. Saya sih pengen bergabung dan mau bertanya terkait dengan seperti yang Mas Yori bilang, bahwa ya saya sih setuju banget kalau budaya itu tentunya sangat mengalir ya. Kita tidak sedang terjebak dalam kemajuan kebudayaan juga di sini. Kemudian tentunya ketika kita berbicara juga pariwisata, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Saya yang bakal mau tanya ini adalah korelasinya dengan situasi saat ini sebenarnya. Ketika semua orang sudah tidak bisa mana-mana gitu ya. Kemudian secara menyeluruh di Indonesia, kita boleh dibilang pangan kita ya mungkin tidak bisa bertahan lama kalau ini terus-terusan terjadi seperti itu. Nah, di sana tadi ada sempat Mas Yori mengatakan bahwa mereka bisa 1 minggu atau sekali ya dalam seminggu mengkonsumsi beras seperti itu. Nah, itu justru menjadi menarik. Pertanyaan saya justru lebih ke pangan, karena isu soal pangan itu justru menjadi menarik
di sini. Nah, mungkin kita tidak hanya bicara bagaimana sisi negatifnya dari ada terjadi pergeseran pertukaran barang tadi ya, yang dimana itu digantikan dengan uang. Gitu. Tapi mungkin dari sisi yang lain juga seperti halnya makanan tadi atau kita ngomongin pangan, karena setahu saya di Wairebo itu mungkin mereka tidak mengkonsumsi beras seperti itu. Justru beras itu belakangan kemudian datang seperti itu ketika apakah itu mungkin tamu atau mungkin masyarakat yang di ibu kota kabupaten situ yang kemudian membawa atau mereka turun mengambil. Nah, yang menarik kan kita bicara pangan tadi. Nah, mungkin sedikit tanggapan mungkin atau boleh direspon nggak Mas? Bagaimana ketika kita bicara dari sisi pangannya? Karena kalau dari sisi pariwisata ya banyak yang sudah dipaparkan tadi Mas Teori bahwa ya tentunya untung saja ada keterlibatan atau dengan adanya situasi seperti ini justru membuat mereka menjadi mengevaluasi seperti apa sih sebenarnya kerja-kerja kita selama ini gitu. Nah, bisa nggak dibagi soal bagaimana soal pangan di sana? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini dijawab sekarang? Iya Mas, tadi ada 2 pertanyaan yang pertama dari Mbak Angela itu gimana sih biar masyarakat bisa mau untuk melestarikan arsitektur tradisional mereka atau mungkin dalam konteks yang lebih besar bisa mencintai kembali budayanya. Dan kedua pertanyaan dari Mas Tri. Ya, pertama masyarakat di pedalaman itu justru udah otomatis mereka itu mencintai kebudayaannya dan sudah otomatis mereka ingin melestarikan budayanya, ya. Yang terjadi sekarang di pedalaman itu bahkan Wairebo itu keberadaannya ada di hutan lindung, ya. Malah mereka tadinya diminta pindah karena mereka berada di hutan lindung, tapi mereka orang Wairebo juga bilang kami ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya. Jadi bentrokan-bentrokan cara berpikir dengan aturan-aturan itu yang membuat masyarakat adat kita malah menjadi terpinggirkan gitu ya. Dan mereka tidak boleh menebang kayu untuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka harus beli kayu di pasar ya, dan dengan harga yang mahal. Ya. Itu mengakibatkan pada saat kami melestarikan rumah adat, kami minta izin ke Kementerian Kehutanan begitu dengan berbagai alasan dan akhirnya diperbolehkan dengan catatan pada saat itu karena status Wairebo itu ada di hutan lindung, harus menebang itu perlu izin. Kami mendorong masyarakat untuk setiap kali menebang 1 pohon untuk menanam kembali minimal 10 pohon dan itu sudah dilakukan sehingga pada saat mereka menebang 150 pohon mereka menanam kembali 3.500 pohon, ya, yang udah ada dan mereka menanam kembali di sekitar Wairebo untuk mempersiapkan kalau ada rumah ini yang perlu diganti. Jadi benturan mindset tradisi dan masyarakat itu terjadi dan itu lebih banyak mereka merasa disingkirkan gitu ya, uang modern, barter tradisional dan sebagainya. Dan pada saat kita melestarikan rumah adat, kita hanya memberikan pengakuan. Kami datang kemari untuk belajar. Itu udah sebuah password yang sangat luar biasa. Dan mungkin Vivi pernah tahu ya, pada saat kami di Nias, untuk begitu kami menyampaikan kami ingin mencari rumah adat Majinge, rumah adat yang besar, ya di pedalaman itu semua masyarakatnya berbondong-bondong mengantar kita sampai melewati berbagai macam sungai, mereka gotong motornya. Jangan sampai kita yang datang dari Jakarta ini nggak bisa lihat. Mereka nggak minta apa-apa tadi di sana. Mereka hanya ingin sekali menunjukkan bahwa mereka bangga sama rumah adat mereka. Dan begitu nyampe, kita nggak boleh pulang. Kalau bisa nginep. Tapi ya tetap aja kita harus pulang, jadi kita nggak nginep. Tapi di Wairebo sama, kita nggak menjanjikan apa-apa, kita nggak mau keluarin uang apa-apa juga, tapi masyarakat Wairebo minta kami menginap. Dan kami harus nginap, karena
untuk perjalanan sampai ke Wairebo aja 8 jam, gimana pulang? Nggak ada lampu, nggak ada jalan, gimana kami bisa pulang gitu ya. Jadi masyarakat itu dengan diberikan pengakuan, mereka tuh udah luar biasa bangga dan bahagianya gitu. Dan pada saat membangun rumah adat, mereka tuh semua adat itu keluar semuanya, semua pesta adat keluar ya. Dan bahkan setelah membangun Wairebo, kami juga membangun desa adat Todo yang rumahnya lebih besar dari Wairebo, 9 rumah adat. Satu rumah adat mewakili lembaga kementerian ya. Tapi Todo ini malah udah punah duluan sebelum Wairebo. Wairebo masih tersisa 4, tapi Todo tinggal 1. Dan sekarang kami bergotong royong juga bersama para donatur, mendapatkan bantuan, dan sekarang sudah 6 rumah Todo yang sudah dibangun, dan mulai membentuk lingkaran. Dan kemudian mereka mulai melakukan tarian yang udah lama nggak mereka tarikan, yang bentuknya melingkar. Dan nggak sedikit dari mereka yang menangis. Artinya budaya itu bisa di-recall kembali. Nah, berdasarkan data itu, saya mengirim mahasiswa bekerja sama dengan Yayasan Widya Cahaya Nusantara ke Desa Taso. Desa Taso itu ada di Flores bagian tengah ya, dan itu rumah adatnya udah punah. Rumah adatnya udah punah. Kami taruh mahasiswa dari Universitas Sugio Pranoto selama hampir 1 bulan ke sana. Tujuan mereka apa? Merekam, merecall memori, recalling memory, merekam kembali semua ingatan-ingatan para tetua adat dengan segala macam peralatan yang mereka bawa. Mereka mulai semua data-data rekaman itu mereka terjemahkan ke dalam gambar. Dan kemudian satu persatu rumah adat itu kemudian muncul secara visual, bahkan desanya kembali muncul, dan pada waktu itu dipresentasikan oleh mahasiswa, para tetua adat itu menangis. Ya. Jadi itulah kekuatan budaya lisan dan sekaligus kelemahannya. Ya. Kalau generasi mudanya, generasi masa depannya tidak mulai mencintainya, maka itu adalah lonceng kematian dari budaya itu sendiri. Tapi kalau mereka masih menyimpan memorinya dan sebagainya, itu kita bisa hadirkan kembali, dan bukan tidak mungkin itu bisa dibangun kembali ya melalui kekuatan memori yang ada di para tetua-tetua adat. Dan di Wairebo mereka menyadari para tetua adat ini tidak lama lagi pasti akan meninggalkan mereka. Dan mereka memutuskan, beberapa anak-anak muda memutuskan kami akan sekolah kembali bersama para tetua adat. Dan mereka merekam semua pembicaraan tetua adat melalui lirik, lagu, nyanyian, sastra, dan sebagainya. Melalui tape recorder, mereka merekam dan menuliskannya kembali. Nah, jadi bagi saya, kalau sinergi antara budaya modern tulisan dan dengan budaya lisan dan memori, itu hasilnya ledakan luar biasa terhadap inspirasi. Itu dipertemukan. Ya. Kalau dipertemukan, akan melahirkan banyak inspirasi. Kalau ditubrukkan, itu mengakibatkan kepunahan. Ya, kalau dicap ini peninggalan kebodohan, dicap peninggalan kegelapan, habis budaya kita. Terus kita meminjam budaya orang lain, dan kita jadi kehilangan jati diri ya. Jadi itu salah satu misinya dari Rumah Asuh. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Anggela tadi ya. Terus kedua tadi mengenai pangan ya. Memang di Wairebo makanan mereka selama ini mereka tidak banyak makan nasi karena nasi dianggap barang mewah. Barang mewah. Mereka lebih banyak makan rebusan. Rebusan itu adalah sayur, jagung, dan sebagainya. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, nggak apa-apa turis-turis itu dikasih rebusan, nggak apa-apa. Ya. Biarin aja mereka dikasih makanan khas Wairebo begitu. Memang nggak sedikit bawa turis yang bawa makanan sendiri itu nggak sedikit. Ada yang bawa abon, ada yang bawa rendang, bawa keripik, dan sebagainya. Ya. Bahkan ada juga program-program pembelajaran di Wairebo, pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran kuliner internasional, merebus kentang goreng, dan sebagainya. Tapi makanan di Wairebo umumnya rebusan, kalau ada daging, ya kalau mereka potong ayam, atau goreng ikan asin. Nah itu buat saya, kita memang saat ini lagi punya program untuk membangun satu rumah souvenir dan warung kopi. Nah kita akan membuat itu, dan itu baru mau dimulai, ya. Dan itu nanti turis-turis yang mau belanja
souvenir, ya, kain tenun dan sebagainya, bisa menikmati kopi Werbo yang sekarang sudah menjadi kopi nasional, ya. Dan di Bandung itu kopi Werbo udah luar biasa viralnya. Dan jadi di wisata di Werbo itu bisa dijadikan wisata ekoturism dan wisata agroturism, karena di situ ada perkebunan kopi. Dan tidak sedikit dari teman-teman kami yang datang di sana punya ide, saya mau jadi petani nanti, saya mau berkebun. Nah, itu ide yang sangat baik sekali gitu. Jadi memang di Werbo itu nasi dianggap barang mewah gitu. Karena mereka biasanya kulinernya adalah kuliner rebusan yang sangat seger, sangat manis dan sebagainya. Dan tentunya kita sebagai turis, ya kita udah harus mempersiapkan diri, kita nih datang kemana. Ya. Jadi jangan ngarepin makanan steak atau kentang goreng, itu nggak mungkin gitu. Jadi kita jadi vegetarian aja udah ke sana. Bahkan staf saya di Sumba yang makannya sehari sayur terus nasi sayur, jadi vegetarian dia selama 1,5 bulan yang ada di Sumba begitu. Dan survive kok dan sehat mereka nggak ada yang sakit. Apalagi yang di Werbo tuh semua kualitasnya, yang namanya buah markisa tuh, aduh saya rasa tuh buah yang paling markisa yang paling enak yang saya pernah rasakan. Kopinya dan sebagainya semua fresh, semuanya manis, madunya juga luar biasa. Ya. Dan itu pertanian itu yang membuat mereka sekarang, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk mengevaluasi apa yang benar, apa yang salah yang selama mereka lakukan, itu mereka evaluasi. Selama ini memang booming turis di Werbo tidak pernah mereka sangka bisa segitu pesatnya, ya. Kalau dulu mereka menerima tamu itu mungkin seminggu sekali, sekarang tiap hari mereka terima tamu, bahkan ada tamu yang datangnya jam 2 malam, jam 12 malam, gelap-gelap mereka datang, ya. Yang datang itu rombongan macam-macam, ada yang dari mahasiswa sampai tentara juga ke sana dan sebagainya, ya. Werbo menjadi destinasi ekoturism yang lengkap, tidak hanya untuk trekking, tapi juga untuk melihat kehidupan masyarakat adat di sana. Dan memang Werbo masyarakatnya sangat terbuka, sangat ramah. Kalau di Papua, saya juga membangun rumah adat di Soroba, saya harus mengalami screening dulu, mereka harus melaporkan saya kepada leluhur mereka, apakah saya bisa masuk, apakah saya boleh menjadi bagian dari masyarakat di sana, dan mereka lakukan itu, mereka tanya dulu, hasilnya bagus, jadi saya boleh mengajak teman-teman saya ke sana. Ya, itu adalah salah satu kekayaan budaya. Di desa Timor, bahkan ada sebuah desa yang adatnya begitu unik, ya. Misalnya sesuatu yang jatuh itu, katakanlah kita bawa jam atau handphone jatuh, itu nggak bisa dibawa pulang. Itu sudah menjadi milik mereka. Kita kepleset, kita harus pulang. Lah kalau kita bawa istri terus jatuh, ya istrinya jadi milik mereka, kira-kira begitu ya. Jadi setiap daerah tuh punya keunikan sendiri, dan kami juga tidak ingin desa-desa itu semua jadi daerah desa wisata. Tapi kemudian masuklah program-program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, bagaimana kita bisa memiliki desa-desa Werbo yang lain, ya. Jadi pemerintah pun menyadari bahwa kita memiliki tradisi lisan yang sangat hebat, sangat kuat, itulah yang akan dilestarikan, itulah yang akan diberdayakan. Paling tidak pemerintah sudah membuka diri, dan mereka seperti biasa, mereka minta kita membuatkan program, ya, apa saja yang diperlukan, dan mereka mengirim tentunya secara lebih masif, ya. Dan kita harus mengevaluasi dari tahun ke tahun program ini, mana yang bisa disiapkan, mana yang tidak bisa dilakukan, ya. Di PU kami juga sekarang ini banyak malah programnya merevitalisasi desa adat. Kan selama ini sulit program itu bisa masuk program Kementerian PU. PU kan selalu pasti masif, ya. Ada program dulu waktu itu kami pernah presentasi, mereka nanya, kalau gitu program PU tentang desa-desa tradisional kami salah semua dong Pak Yuri. Karena mereka mindset-nya adalah bangunan itu harus sehat, harus kuat,
oleh karena itu konstruksinya dari beton. Oleh karena itu atapnya tidak lagi menggunakan atap alang-alang, tapi menggunakan atap seng. Nah, bagi saya, wah kalau itu sih salah. Nah, kita harus bikin program baru, dan beruntung sekarang program itu sudah mulai berjalan. Ya. Kami telah melakukan program restorasi dan revitalisasi di Desa Solok Selatan dengan membangun kembali, merehab rumah-rumah gadang yang sudah sangat rusak dan menuju kepunahan, dan kemudian itu semua didanai oleh PU, ya, dan tentunya dibangun oleh masyarakat Sumatera Barat sendiri. Ada tukang-tukang tuo, ada dari masyarakat sendiri, dan rumah-rumah gadang itu mulai dibangun kembali. Dan tentunya setelah bangunan itu jadi, hasilnya diserahkan kepada masyarakat. Tapi masyarakat dihimbau untuk yang tadinya rumah gadang ini tidak dipakai, tapi kemudian bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk homestay, atau untuk tempat pelatihan tari, atau tempat pembelajaran tukang tuwo, dan sebagainya. Jadi itu program-program pemerintah yang masuk ke kami, dan saat ini kami juga diminta oleh bagian perumahan untuk bisa juga merevitalisasi kampung-kampung adat yang terkena program strategis kawasan pariwisata nasional prioritas yang ada di Bajo dan yang ada di Toba khususnya. Dan pengalaman kami live-in bersama masyarakat di rumah asuh membuat kami kurang lebih mengerti bagaimana bekerja bersama masyarakat, dan jelas karakteristik bekerja bersama masyarakat itu tidak bisa top down, tapi harus bottom up. Harus bergotong royong. Jangan mengatur-ngatur mereka harus pakai material ini, material itu. Kalau di sana materialnya cuma ada pakai kayu ini dan pakai bahan alang-alang seperti ini, cuma 2 bahan, masa kita nggak bisa bikin apa-apa. Kira-kira begitu. Nggak boleh, kita sebagai arsitek sifatnya mendengarkan, berdiskusi, programnya adalah bottom up. Dan saya dalam hal ini sebagai arsitek modern, bahkan dalam berkarya, kami juga, saya memasukkan mindset budaya komunikasi dari orang Indonesia, yaitu bagaimana mendengarkan klien, ya, bagaimana merancang bersama klien, sehingga hasilnya yang tentunya adalah hasil yang memang inilah hasil yang diinginkan oleh pemberi tugas. Jadi itulah yang menginspirasi kepada saya. Dan kemudian menghadirkan ruang-ruang terbuka sebagai ruang-ruang tropis, ruang-ruang outdoor, ya, dari masyarakat kita yang masyarakat 2 musim yang senang berkomunikasi, bersosialisasi, dan juga dengan material-material lokal. Dan itu masuk ke dalam mindset dalam pekerjaan-pekerjaan kita di bidang klien-klien swasta atau klien-klien modern, gitu. Jadi perkembangannya memang arsitektur menjadi sangat menarik karena ada unsur juga penggalian harta karun yang kita bisa lakukan di sini, gitu. Ya, setiap daerah punya keunikannya sendiri-sendiri, dan paling tidak dari pemerintah, ya, mereka juga selalu sudah memiliki narasi yang sama, di mana Indonesianya, di mana kelokalan kita, ya. Jadi itu juga mereka mempunyai mindset bagaimana keindonesiaan ini bisa hadir di dalam semua program pembangunan. Sebagai tidak hanya sekedar bangunan, tapi juga memiliki nilai tambah kebudayaan, juga nilai tambah pariwisata, nilai tambah pemberdayaan, gitu. Jadi proyek-proyek pembangunan ini harus bisa multi sasaran, gitu, nggak hanya cuma satu, tapi beberapa sekaligus. Terus tadi ada pertanyaan juga mengenai di era pandemi ini seperti apa, ya. Di era pandemi ini mengajarkan kita mengevaluasi kembali, ya. Kita belajar mengevaluasi kembali. Saya sebelum era pandemi ini, bersama teman-teman kami membuat pameran tentang perjalanan kami di Kutub Selatan, yang memang di Kutub Selatan itu sudah terjadi pencairan es yang luar biasa dan mencapai suhu terpanas
para peneliti sudah lama panik, ya, karena mereka ada di sana. Mereka nggak pernah melihat bahwa ada temperatur hampir 24 derajat bisa melanda Kutub Selatan. Kutub Selatan sehari-harinya di musim panas itu adalah minus 35 derajat. Di musim dingin mereka bisa minus 70 derajat. Orang bisa membeku di situ. Tapi ternyata ada bagian di Kutub Selatan yang panasnya bisa sampai 25 derajat. Dan ini buat mereka ini suatu peristiwa yang mulai mengkhawatirkan, ya. Dan di sana juga mereka bilang mulai terungkap benua-benua yang tadinya diselimuti oleh es, terus kemudian mulai terbuka, dan itu pasti ada virus-virus jutaan tahun lalu yang ada di sana, yang mulai tersebar, ya. Jadi ada kekhawatiran di situ. Dan dalam diskusi yang kami adakan di bulan Maret, terlihat sekali banyak sekali orang-orang yang sangat tertarik, dan selalu mereka juga bilang kita ini tidak menyadari bahwa kita tinggal di dunia yang satu-satunya, the lonely planet. Paling tidak pandemi COVID ini membuka mata kita bahwa kita tinggal di lonely planet. Ya. Bahkan jangan-jangan manusia itu adalah corona itu sendiri bagi bumi. Ya. Karena mereka telah merusak bumi, membakar hutan, membuat suhu es mencair, produksi industri yang luar biasa melakukan pencemaran, dan sebagainya. Ya. Jadi itu semua harus dievaluasi, termasuk dunia arsitektur kita. Bagaimana kita bersikap terhadap alam kita, ya. Bagaimana kota kita dilanda kebanjiran, dilanda panas, dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita tentunya bisa melihat kearifan lokal kita lebih banyak. Dan kearifan lokal kita bisa lebih banyak memberikan inspirasi gitu. Ketimbang membangun secara kapitalis besar-besaran gitu ya. Dengan bangunan-bangunan yang hasil pabrik itu gitu. Jadi dalam hal ini arsitektur dan budaya menjadi sangat penting, dan itu adalah saat kita mengevaluasi apa yang sudah kita buat dan apa yang sudah kita capai dan apa yang harus diperbaiki. Saya rasa itu, Jenis. Ya, oke. Aku note satu poin yang tadi Mas Yori bilang menarik sekali sih. Maksudnya pada saat tadi Mbak Angela nanya gimana caranya menumbuhkan mungkin kecintaan kembali terhadap tradisional, maksudnya arsitektur tradisional atau budaya mereka. Aku rasa sangat tergantung sama masyarakatnya sendiri gitu. Maksudnya kebanggaan sama budaya kita masing-masing itu nggak bisa di-trigger dari orang lain, itu datangnya dari masyarakat sendiri gitu. Kebanggaan orang terhadap budayanya tuh it's not kita punya job sih sebenarnya untuk menghidupkan kembali gitu. Tapi memang kalau dilihat secara mungkin aku agak narrow down ke pariwisata gitu. Memang ada daerah-daerah yang kebanggaan masyarakat terhadap budayanya ini masih tinggi sekali gitu, dan ini adalah daerah-daerah yang patut diperjuangkan untuk dilestarikan gitu, karena mereka karena kalau dari menurut pengalaman aku berhubungan sama masyarakat di daerah itu, kebanggaan mereka terhadap budayanya ini itu atraksi utama pariwisatanya sendiri gitu. Mungkin bukan arsitekturnya, mungkin bukan bahkan produk-produk yang mereka hasilkan, tapi kebanggaan mereka terhadap budayanya itu yang menjadi atraksi utama dari pariwisata itu gitu. Jadi memang banyak tantangannya, seperti yang tadi ada modernisme yang masuk ke dalam gitu. Tapi mungkin sambil menjawab juga, modernisme itu bisa membawa mungkin hal-hal positif juga gitu. Kayak seperti misalnya tadi Mas Yori kan bilang cerita kalau misalnya masyarakat kita itu lebih banyak budayanya lisan, dan kendala kita adalah jarang ada orang yang bisa menerjemahkan si lisan ini menjadi tulisan dan mengabadikan, mendokumentasikannya menjadi suatu keilmuan. Tapi di zaman sekarang ini mungkin karena aku kenal sama Mas Yori, karena aku juga maksudnya ikutan trip untuk bikin video, untuk rekam, mendokumentasikan banyak sekali bentuk lain yang sebenarnya lisan tulisan gitu. Jadi nggak lisan ke tulisan gitu. Aku sendiri karena aku nggak bisa nulis gitu, tapi kita udah mulai bisa mendokumentasikan hal-hal ini dengan teknologi gitu sebenarnya, dan ini menjadi suatu fenomena yang menarik karena
masyarakat yang proses regenerasi ini tuh ternyata bisa dibantu dengan modernisme gitu. Itu sih yang aku mau sharing sedikit. Lalu untuk yang jawab Mas Tri, aku notutnya dari Mas Yori itu tadi pariwisata itu juga men-trigger industri lain gitu. Nggak semua daerah harus menjadi daerah pariwisata, tapi daerah yang menjadi daerah pariwisata pun bisa juga menjadi daerah industri lain gitu. Dan aku rasa yang paling utama lebih ke bagaimana kita terus mengevaluasi masyarakatnya gitu. Jadi kita nggak intervensi run and gun gitu. Jadi kita datang ke suatu tempat dengan mindset turis. Tadi Mas Yuri bilang bagus banget sih, menurut aku kayak kita datang memberikan something, menyumbang atau mungkin membawa budaya modern, tapi tidak ada follow up-nya gitu. Jadi aku ngeliat kenapa kasus Warebo menarik banget karena ada periode waktu yang cukup panjang gitu yang di-establish kayak 10 tahun ya dengan masyarakat lokal gitu. Ada hubungan dan relasi dengan masyarakat lokalnya gitu untuk membuka komunikasi dua arah ke mereka gitu. Dan itu yang menurut aku pattern yang penting banget untuk di-establish sama pemerintahan mungkin dalam konteks ini untuk misalnya kalau mau achieve another daerah pariwisata gitu. Itu aja sih yang aku tadi notes. Mungkin dari teman-teman lain ada tanggapan dari Vivi gitu. Tanggapin nggak ya? Iya, silakan. Oh ya. Satu lagi mungkin yang mungkin agak kelewat dari saya tadi. Mas Yori, ini menarik ya. Yang saya mau tanyakan adalah dari kerja-kerja yang sudah sekian tahun ini, apa yang hingga hari ini masih atau menurut Mas Yori itu masih menjadi tantangan dalam artian dalam kerja-kerja Mas Yori gitu. Mungkin yang bisa dibagi ke kita sedikit, Mas. Terima kasih. Ya, jadi saya apa yang kami lakukan di rumah asuh ini tidak semata-mata berhenti di pelestarian rumah adat, ya. Tapi justru setelah melestarikan, ini harus bisa dibawa ke masa kini dan dibawa ke masa depan. Harus bisa dibawa ke Indonesia, harus bisa dibawa mendunia. Jadi misinya tuh besar gitu ya. Salah satunya pada saat kami melakukan pemberdayaan rumah-rumah tenun, kami mendapat donasi dari 10 donasi itu, 3 diantaranya malah didonasi dari seorang desainer fashion yang bernama Bian Wana Atmaja. Sekarang banyak sekali koleksi-koleksi dari Bian yang terinspirasi dari motif-motif tenun Sumba. Dan Bian ini adalah seorang desainer kelas dunia yang akan bisa membawa Sumba mendunia. Nah, jadi itu misinya mengangkat kembali, mengkinikan, dan membawa ke masa depan. Dan kalau kita sendiri, ya dengan data-data yang udah ada, kita nggak mau ambil juga, padahal data-data itu sudah ada di depan mata kepala kita sendiri, dan kita tidak bisa memanfaatkan, ya jangan salahkan bila yang mengambil data ini orang lain juga. Ya. Mereka akan merasa data kita itu data-data yang selalu free, terbuka, dan gratis. Karena kita udah biasa dengan budaya terbuka, budaya outdoor, budaya gotong royong, kita bangsa yang sangat ramah. Ya. Jadi jangan salahkan bila mereka yang terinspirasi. Gitu. Dan kita bisa lihat, School of Bamboo di Bali, siapa yang punya gedung sekolah itu? Itu sebuah sekolah yang muridnya hampir semuanya orang asing. Tapi malah pendidikannya bagaimana menjadi seperti anak-anak di Indonesia. Kan unik juga ya, mereka kemana-mana sekolah nyeker, nggak pakai sepatu, lari-lari di kebun, manjat pohon kelapa, duduk nyantai gitu. Itu yang punya bukan orang Indonesia. Jangan sampai kita jadi followers, kita jadi penemu. Jadi itu misi saya ya. Tadi Jenis juga ada cerita. Jenis juga melakukan pembuatan film dengan tim baling-baling bambu baik di Warebo maupun di Sumba begitu ya. Dan itu memang tugas millennials yang canggih.
millennials yang canggih itu berbahasa dengan millennials. Dan mereka memviralkan hal-hal seperti itu. Dan bagi saya film-film buatan Baling-Baling Bambu dari Jenis dan kawan-kawan itu film-film pendek tapi kena banget gitu. Nggak perlu menjadi penulis, tapi film itu sendiri sudah budaya menyampaikan berita begitu yang sangat ampuh ya. Apalagi namanya sekarang lama-lama majalah, koran, ini orang udah makin jarang baca. Ya, jadi bagaimana itu bisa merubah ke generasi-generasi sekarang. Sekarang contohnya aja, gara-gara corona ini sekarang malah rapat, meeting, seminar lewat Zoom. Kan aneh juga gitu ya. Belum pernah nih kejadian di dalam hidup saya begini. Setiap hari mesti meeting, tapi meetingnya lewat Zoom, ya, webinar, kasih ceramah dan sebagainya. Ini ada perubahan mindset yang luar biasa. Tapi kami percaya bahwa budaya kita itu akan membuat kita tetap memiliki jejak, memiliki akar kita sendiri gitu. Ya, dan di dalam buku tentang Wairebo, kami juga minta orang Wairebo itu menulis. Mereka belum apa-apa udah minder, Pak Youri, tulisan kami jelek, tulisan kami tidak bagus. Saya nggak mau nunggu tulisan kamu menjadi bagus, menjadi lengkap, menjadi sempurna. Kamu tuliskan saja. Yang penting data-data itu lebih penting bagi saya. Ya. Selanjutnya kita akan bisa melakukan penyempurnaan, ya kita akan bisa melakukan edit dan sebagainya. Untuk menjadi penulis tidak perlu malu, tidak perlu takut, ya. Ini gara-gara saya bikin buku ini, saya malah masuk dalam komunitas penulis, kan aneh juga nih hidup saya juga ya. Jadi saya udah dicap sebagai penulis, padahal tulisan saya umumnya catatan harian gitu. Tapi bagi saya kekuatan lisan, kekuatan narasi, kekuatan komunikasi itu kuat sekali ya. Bagaimana kita bisa merubah mindset, merubah apa, itu nggak cukup hanya dengan tulisan, tapi kita harus berbicara, berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Bisa berbicara dengan masyarakat, artinya kita bisa bicara dengan institusi-institusi modern yang lainnya. Begitu. Jadi bagi saya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di dalam pelestarian rumah-rumah adat di pelosok Nusantara, tapi itu tidak harus menjadikan saya menjadi seorang arsitek tradisional, enggak begitu. Saya tetap sebagai arsitek modern, tapi bagaimana kita mendapat inspirasi dari tradisi kita gitu. Saya percaya tradisi itu tidak beku, dia akan berkembang. Akarnya kita punya, kita lestarikan akarnya seasli-aslinya. Tapi silahkan berkembang, ya, tentunya dengan segala macam perkembangan dan situasi dan isu-isu yang terjadi saat ini. Oke, ini masih ada satu pesan dari Kak Deli. Bukan pertanyaan, tapi satu pernyataan. Senang banget dengar Pak Youri berapi-api, kelihatan banget energinya. Terima kasih, saya belajar banyak sore ini. Sebenarnya masih seru banget nih ngobrol sama Youri, cuma sekarang sudah jam 3.56, kita waktunya sudah habis ya, Jenis. Ada komen lagi atau dari Yuda? Mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan lanjutan, mungkin boleh dikirim aja ke DM ke Instagram Mas Mesko misalnya, atau langsung ke Mas Youri. Bisa juga kontak lewat Instagramnya Mas Youri. Kalau yang udah terkoneksi mau diskusi langsung silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita coba akomodir setelah Zoom ini. Mungkin terakhir sih mungkin pesan-pesan dari Mas Youri aja ya buat peserta dan kita semua, gimana sih supaya nggak putus harapan setelah pandemi misalnya, atau gimana, silakan Mas Youri. Ya, jadi gara-gara pandemi ini, tapi saya dengan komunitas masyarakat adat, mereka masih selalu melaporkan semua kegiatan. Contohnya dengan masyarakat Dayak Sungai Utik, kami sedang membangun rumah budaya di sana, ya. Dan mereka melaporkan, mereka mengadakan sebuah ritual mohon maaf terhadap leluhur, ya. Dan mereka melakukan isolasi supaya tidak ada pengunjung luar masuk ke dalam wilayahnya. Mereka menutup diri,
tapi mereka lakukan secara adat ya. Jadi kami bisa mendapat foto-fotonya dari mereka, dan di Seram yang desa adat yang kami sedang lakukan itu juga mereka melakukan ritual mohon maaf terhadap leluhurnya, dan untungnya teman-teman saya semua yang di pedalaman semuanya sehat-sehat ya. Semuanya baik-baik aja ya. Dan di Solok Selatan di Sumatera Barat juga mereka tetap aktif. Kalau di sana mereka membangun terus rumah gadang, ya. Tapi kalau kita datang dari luar, kita tidak boleh masuk. Atau kalau kamu orang Solok ingin pulang ke kampung halaman, silahkan, tapi diisolasi 2 minggu, tidak boleh keluar rumah. Itu cara mereka, ya. Itu yang cara yang mereka lakukan. Jadi nilai-nilai kearifan lokal di saat ini bagi saya ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Di Werbo mereka malah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengevaluasi bila selama ini mereka tidak punya waktu karena banjir pariwisata dan sebagainya. Jadi di era pandemi ini saya selalu mengibaratkan seperti pemain catur. Kalau misalnya wabah COVID itu ada di bidak yang putih, kita jangan main yang di bidak yang putih, kita main yang di bidak yang hitam. Supaya kita tetap bermain, tapi tidak berhadapan sama si COVID itu. Kalau kita berhadapan, kita pasti kalah. Kita tunggangin aja, kita berselancar, kita bermain jet coaster dengan si COVID ini, ikutin prosedur, dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya yang arsitek juga, yang paling penting bukan sehat aja, otak kita nih yang harus tetap waras nih. Jangan sampai pas COVID kita udah nggak bisa berkarya. Vivi juga mungkin tahu pada saat krisis moneter, kita malah pameran di luar negeri dengan bawa koper isinya makanan, Indomie. Saya ingat banget Vivi malah sama suaminya bawa telur dari rumah supaya bisa survive, bikin pameran di Belanda. Kalau dulu yang krisis itu Indonesia, kalau sekarang yang krisis dunia. Dan di luar negeri malah kita teriak-teriak dengan lantang mengenai eksistensi arsitektur Indonesia. Dan pada saat itu begitu banyak biro-biro arsitek yang gulung tikar, bahkan yang punya hutang sampai 4 miliar di bank ada. Dan pada saat ekonomi membaik, kita dianggap arsitek yang banyak ngomong kemana-mana, dianggap vokal, dan akhirnya kita yang ada di depan malahan. Jadi dalam hal ini, apa yang kami lakukan pada saat krisis moneter yang pertama, kami tetap aktif berkantor pada saat itu. Apa yang kita lakukan, kita nggak ngerjain proyek-proyek baru. Yang kita lakukan adalah mendokumentasikan semua proyek-proyek lama. Yang penting tetap waras, menjaga kewarasan itu. Jadi di dalam era sekarang ini, saya tetap mau sibuk, tetap mau berkreasi. Ya mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan ini sudah selesai. Kalau dalam 1 tahun belum selesai juga, nah ini saya nggak tahu, belum bisa kasih masukan. Tapi untunglah ada teknologi yang bisa membuat kita saling berkomunikasi, pasti akan ada perubahan mindset yang luar biasa ya, khususnya dalam berkomunikasi dan khususnya dalam dunia pendidikan. Saya sekarang di rumah bersama anak saya, malah anak saya baru merasa ketemu bapaknya baru sekarang. Karena selama ini ya saya sering tidak hadir di rumah. Ya. Jadi sekarang punya waktu sama-sama, belajar sama-sama, dan dia senang sekali menikmati sekolah online. Ya, jadi ada dimensi-dimensi baru yang kita boleh panik, boleh juga ikut mengikuti semua SOP yang ada, semua himbauan dari pemerintah dan sebagainya, tapi kita nggak boleh kalah dalam menghadapi bencana ini gitu. Jadi yang kami lakukan ya sama seperti Masyar di Werbo, kami mengevaluasi kembali, kami menyayang-nyayangi proyek yang masih ada, harus disayang-sayang ya, supaya bisa bagus, mumpung ada waktunya, dan nggak boleh nganggur. Yeah. Selebihnya saya nggak tahu, saya hanya bergerak berdasarkan insting. Ya, kita semua juga seperti itu. Ya,
Mungkin kita bisa selesaikan, Janice, karena Iya. memang waktunya sudah habis. Terima kasih sekali, Yori, untuk presentasinya yang seperti biasa sangat inspiratif. Ucapan terima kasih juga selain dari Kak Deli tadi, dari Abiatar, kemudian dari Tri. Ini Tri, bacanya Tri atau Try ya? Tri mungkin ya. Oke, terima kasih masukannya. Silakan Janice ditutup. Oh iya, thank you semuanya udah hadir. Thank you juga Mbak Vivi yang udah nemenin aku hari ini dari tim Smesco. Nanti hari ini diskusi hari ini sudah direkam dan akan diupload di YouTube Smesco. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau share ke teman-teman lain yang belum sempat hadir, boleh cek di Facebook atau YouTube Smesco. YouTube-nya Smesco. Nah, itu aja sih kalau dari kita. Thank you banget Mas Yori udah mau hadir dan sharing ke kita. Walaupun kita mungkin Mbak Vivi sama aku udah sering banget dengan Mas Yori ngomong, tapi tidak pernah bosan. Ya, tapi thank you Mas Yori untuk cerita, share, dan luangin waktunya untuk kita hari ini. Ya, khususnya buat teman-teman yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. Terima kasih. Sebentar lagi pada buka. Ya, di timur udah buka nih. Wow. Iya. Oke, baik kalau gitu kita sudahi dulu meetingnya. Terima kasih, sampai jumpa di kelas Smesco yang lainnya, teman-teman semua. Oke. Bye. Bye.